Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammad ibn Abdillah khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala alaihi salatu wassalam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk bersama duduk di musola ini dalam rangka untuk menjalankan salah satu kewajiban kita, yakni menjalankan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian disusul dengan bermujalasah, duduk bersama untuk mengulang materi yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, dan juga untuk mengingat kembali ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau. Semoga keberadaan kita di tempat ini, kehadiran kita di mushola ini menjadi salah satu amal salih, amal kebaikan, amal ibadah yang nanti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang baik dan diterima di sisinya. Karena kita tidak pernah tahu amalan ibadah apa yang nantinya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang selama ini kita kerjakan. Kita hanya diperintahkan untuk beramal saleh. Kita diperintahkan hanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa menghitung-hitung ketaatan, ibadah, ataupun perbuatan kebaikan yang sudah kita lakukan. Ya, semoga kehadiran kita di sini menjadi salah satu amal kebaikan, amal saleh yang akan menambah beratnya timbangan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hanya bisa berbekal dengan amal kita, berbekal dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada lagi pembelaan oleh jaksa, pembelaan oleh pengacara, semuanya langsung diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan amal perbuatan kita masing-masing selama di dunia ini. Maka berbahagialah kita yang ketika berada di dunia ini banyak beramal soleh, banyak beribadah, banyak taat, banyak melakukan kebaikan. Nantinya kita akan menuai kebaikan tersebut dalam bentuk pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun mungkin ketika kita baru sadar selama ini bahwasanya kita belum banyak untuk mencari bekal kehidupan akhirat, maka belum ada kata terlambat. Marilah kita segera kejar keterlambatan tersebut untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita yang sementara ini bukan untuk sesuatu yang kita perjuangkan, bukan sesuatu yang harus kita perjuangkan dengan mati-matian, akan tetapi kehidupan akhiratlah yang harus kita perjuangkan, karena kehidupan akhirat itulah yang akan menjadi kehidupan kita sepanjang hayat nanti ketika kita berada di akhirat. Karena kehidupan akhirat tidak bertepi, tidak berpenghujung, tidak ada habisnya. Tetapi kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara, maksimal kita diberikan jatah oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin
sekitar 60 sampai 70 tahun, atau ada yang sedikit tambahan dari 70 tahun. Tetapi kehidupan akhirat adalah khairun wa abqa, lebih baik dari kehidupan dunia, wa abqa, dan lebih kekal ya waktunya. Tidak ada penghabisan ketika seorang hamba sudah berada di negeri akhirat. Masyarul muslimin, ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di malam hari ini izinkan kami untuk kembali menyampaikan petuah kenabian, wasiat dari Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis beliau. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masuk pada pembahasan hadis yang nomor 9. Ya. Nah, di sini pengarang kitab ini yakni Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala memberikan judul di hadis ini, hadis yang nomor 9, min asbabi halakil umam. Di antara sebab-sebab umat-umat terdahulu itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali umat-umat sebelum umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kurun waktu yang lumayan panjang. Dan di antara umat-umat terdahulu ada yang taat, ada pula yang tidak taat, ada yang mereka tunduk dan patuh kepada para nabi mereka, tetapi ada juga bahkan sebagian besar mereka ingkar, menentang nabi-nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah kepada mereka. Maka ini diabadikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau. Beliau menyatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma nahaitukum anhu." Apa-apa yang aku larang untuk kalian darinya, ya. Fajtanibuhu, maka jauhilah laranganku. Apa saja yang aku larang untuk kalian, maka jauhilah laranganku tersebut. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa-apa yang aku perintahkan untuk kalian, aku perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu mastata'tum. Maka kerjakan perintah tersebut sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa innama ahlakal ladina min qablikum. Dan sesungguhnya telah hancur, telah binasa orang-orang sebelum kalian. Ya. Kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya sesuatu yang menyebabkan hancurnya orang-orang sebelum kalian adalah yang pertama, karena kasratu masailihim, mereka banyak tanya, ya. Tapi tanyanya itu dalam bentuk pertanyaan yang ngeyel, bukan pertanyaan untuk tahu, bukan pertanyaan untuk mendapatkan ilmu, akan tetapi pertanyaan untuk ngeyel dan membantah. Itu yang pertama. Jadi umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum umatnya Rasulullah, sebelum kita, ya, banyak sekali yang dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa azab, mendapatkan azab yang sangat pedih. Contoh, ya. Umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya. Bagaimana kita tahu bahwasanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam selama kurun waktu 950 tahun beliau berdakwah siang malam, diabdikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Akan tetapi yang menjawab seruan beliau, yang memenuhi panggilan dakwah beliau cuma segelintir orang. Cuma segelintir orang. Sebagian besar mereka malah menyembah patung-patung. Entah itu menyembah patung Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Itu patung-patung yang populer pada waktu zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Mereka tidak memenuhi seruan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, tetapi mereka malah menyembah
patung-patung yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kehancuran kepada umat-umat terdahulu, ya, umatnya Nabi Nuh khususnya, dengan banjir bandang yang sangat besar. Banjir bandang yang belum ada duanya terjadi di dunia ini. Yakni banjir bandang pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya Allah pun tenggelamkan mereka. Bahkan Ananda, anak dari Nabi Nuh alaihissalam, salah satunya yang bernama Kan'an, juga ikut ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim, sebab kedua adalah karena orang-orang terdahulu tidak mau patuh kepada nabi-nabi mereka. Nah, contohnya seperti tadi, Nabi Nuh alaihissalam. Mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak mau menuruti perintahnya Nabi Nuh alaihissalam. Adapun contoh kesempitan, kehancuran karena masalah mereka banyak bertanya kepada para nabi mereka, contohnya yang populer adalah kisah sapinya Bani Israel ini. Jadi ada kasus bahwasanya ada seorang yang dibunuh pada zaman dahulu, pada zaman zaman Bani Israel, zamannya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian tidak ada yang mengetahui siapa yang membunuh orang tersebut. Makanya kaum atau Bani Israel bingung waktu itu, ingin tahu siapa sih sebenarnya membunuh orang tersebut. Maka mereka mendatangi Nabi Musa alaihissalam, datang kepada Nabi Musa alaihissalam dan minta arahan, minta nasihat, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mengetahui pembunuh dari orang tersebut. Maka Nabi Musa alaihissalam memberikan gambaran kepada kaumnya, ya, yang juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, intinya diperintahkanlah oleh Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya untuk menyembelih seekor sapi, kan gitu. Menyembelih seekor sapi, maka dengan begitu mereka akan bisa mengetahui penyebab kematian orang tersebut. Tetapi Bani Israel pun banyak bertanya, kan itu. Sapinya yang harus bagaimana, warnanya kayak apa, kemudian besarnya bagaimana, apakah sapi yang sudah dipakai untuk membajak sawah atau belum, kan itu. Banyak bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan hampir saja dikatakan oleh Allah SWT mereka tidak bisa melaksanakan perintah tersebut. Saking karena apa? Karena banyaknya bertanya kepada Nabi Musa. Banyak bertanya dalam rangka untuk ngayal, ya, bukan dalam rangka untuk mencari tahu kebenaran. Seandainya mereka mencukupkan diri menyembelih seekor sapi apapun yang mereka dapati, maka mereka akan mudah untuk mengerjakan perintah Nabi Musa. Tetapi mereka menyulitkan diri sendiri dengan mempertanyakan sapinya seperti apa, sifatnya seperti apa, tingginya, besarnya seperti bagaimana, dan seterusnya, warnanya, bahkan warnanya seperti apa. Mereka tanyakan kepada Nabi Musa, ya, hampir-hampir mereka tidak bisa melaksanakan. Ini sebuah contoh, ya, kehancuran atau kesulitan yang akan didapati oleh seseorang ketika mereka banyak bertanya. Nanti akan kita bahas banyak bertanya itu dalam masalah apa saja yang tidak diperbolehkan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis tersebut dijelaskan kepada kita tentang 2 poin utama mengapa umat-umat sebelum umatnya Muhammad SAW dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, karena mereka banyak bertanya kepada para nabi mereka, ya. Banyak bertanya tapi tujuannya adalah untuk tidak mentaati pertanyaan, untuk tidak mentaati jawaban yang diberikan oleh para nabi tersebut. Banyak bertanya dalam rangka untuk mengingkari apa yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Kemudian sebab yang kedua, mereka tidak mau patuh kepada para nabi dan para rasul waktu itu.
Ya. Banyak sekali kisah-kisah dalam Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan kepada kita tentang hancurnya umat-umat terdahulu. Sebut saja kisahnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam yang mereka melakukan dosa apa? Homoseksual, gay dan lesbian gitu. Jadi umat pertama kali yang melakukan dosa yang paling keji berupa homoseksual adalah kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam Al-Qur'an ya, bahwasanya perbuatan seperti itu belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Ya. Karena mereka diperingatkan oleh Nabi Lut alaihi salatu wassalam agar berhenti dari kegiatan atau perbuatan mereka, malah mereka istilahnya meremehkan Nabi Lut. Mereka mencibir Nabi Lut, tidak mau dengar apa yang disampaikan Nabi Lut. Maka Allah Subhanahu wa taala pun hancurkan mereka dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Dengan apa? Bumi tempat mereka berpijak dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup itu saja, mereka dihujani dengan bebatuan. Ya. Karena sebab mereka menyelisihi dakwahnya, menyelisih apa yang disampaikan oleh Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Ini menjadi salah satu contoh bagi kita bahwasanya sebab terbesar di antara kehancuran umat-umat terdahulu adalah karena penyelisihan mereka terhadap para nabi dan para rasul mereka. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan dari Rasulullah SAW kemudian tentang wajibnya untuk mengikuti perintah beliau SAW dan tunduk terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW tanpa boleh kita mempertentangkan, menanyakan kenapa kok Rasulullah memerintahkan seperti ini, ya, kenapa kok Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk melakukan ini dan itu dalam syariat Islam. Tidak boleh, karena kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na, mendengar dan mentaati apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang juga yang disampaikan oleh hadis yang kita baca tadi, ya, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kebaikan, ketaatan kepada para hambanya, itu didasarkan atas kemampuan yang ada pada seorang hamba. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita itu harus sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah tidak pernah membebani sesuatu di luar batas kemampuan para hambanya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Sekali-kali Allah tidak akan membebani, ya, sesuatu yang berada di luar batas kemampuan kita. Maka ketika menjalankan perintah, menjalankan syariat Islam itu didasarkan pada batas kemampuan kita. Kalau kita nggak mampu, berarti fattaqullaha mastata'tum. Kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, diperintahkan untuk takwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Nggak boleh memperberat diri. Katakanlah ketika kita mampu untuk menjalankan atau mengeluarkan sedekah 5.000, itu batas kemampuan kita. Ya kita nggak boleh paksakan untuk keluarkan 100.000 lagi. Ketika kita melaksanakan sholat misalkan, mampunya kita adalah hanya dengan membaca Fatihah saja, adapun yang lain belum mampu, maka ya itulah yang harus kita kerjakan. Gitu. Jadi dalam hal perintah, dalam hal kewajiban, itu dalam hal perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka didasarkan pada kemampuan seorang hamba. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal larangan, ya, maka mutlak tidak ada toleransi, tidak ada keringan bagi kita, tidak ada keringanan bagi kita untuk menerjangnya kan. Kalau dalam perintah masih ada toleransi, kita sesuai dengan kemampuan kita.
Tapi dalam hal larangan, sesuatu yang dilarang oleh Allah, sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sifatnya harus dikerjakan, tidak boleh dilanggar. Ya, tidak boleh dilanggar. Itu poin dari hadis yang kita baca tadi. Nah, ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ada sebabnya. Jadi pada zaman dahulu ada seorang sahabat yang bernama Al-Aqra' bin Hasib, sahabat Rasulullah. Al-Aqra' bin Hasib. Beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi gitu. Fahajju, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berhajilah kalian. Karena ini sifatnya adalah perintah, maka hukumnya apa? Wajib untuk dikerjakan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah haji, maka berhajilah kalian. Maka Al-Aqra' bin Hasib ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akulla yaumin ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ibadah haji itu wajib untuk kita kerjakan setiap tahunnya?" Ya, ini nanya. Kan hampir ini pertanyaan yang sebenarnya malah memberatkan diri kan gitu. Sebenarnya pertanyaan seperti ini tidak harus ditanyakan kepada Rasulullah, karena Rasulullah tidak menyinggung sama sekali kan gitu. Akulla amin ya Rasulullah, apakah kita wajib berhaji setiap tahunnya? Fasa kata, maka Rasulullah pun diam. Ya. Sampai sahabat tersebut tanya lagi, apakah tiap tahun kita harus melaksanakan ibadah haji ya Rasulullah? Sampai 3 kali. Ya. Maka setelah 3 kali bertanya seperti itu, Rasulullah pun menjawab, "Lau qultu na'am lawajabat walima stata'tum." Seandainya aku jawab pertanyaanmu tadi dengan jawaban iya, wajib setiap tahun untuk melaksanakan ibadah haji, lawajabat, niscaya Allah pun akan mewajibkan pelaksanaan ibadah haji setiap tahun kepada kalian. Ya. Walimastata'tum, padahal kamu tidak akan mampu untuk melaksanakan ibadah haji setiap tahun. Gitu. Dan kalian tidak akan mampu untuk melaksanakan ibadah haji setiap tahunnya. Ya, seandainya Rasulullah mengatakan iya, ini setiap tahun harus berhaji, maka apa jadinya kita kan itu? Ini sangat berat. Padahal kita diperintahkan haji wajibnya sekali seumur hidup jebage. Itu pun masih banyak yang belum melaksanakan ibadah haji. Bagaimana seandainya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah haji itu tiap tahun? Lebih berat lagi. Ya, lebih berat lagi. Kemudian barulah Rasulullah menyatakan, daruni ma taraktukum fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Biarkan, tinggalkan apa yang sudah aku perintahkan kepada kalian. Ya, kalau Rasulullah tidak memerinci, tidak mendetailkan perintahnya harus begini dan begini, maka berlaku secara umum. Fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim, karena sesungguhnya sebab dihancurkannya umat-umat atau orang-orang sebelum kalian, yang pertama karena banyaknya pertanyaan mereka. Ya seperti ini, tanya yang sebenarnya tidak mesti ditanyakan, karena Rasulullah mengucapkan secara global, diterima saja. Berarti boleh tiap tahun haji, tapi itu bukan merupakan kewajiban kan gitu. Kemudian waqtilafihim ala anbiya'ihim, kemudian sebab yang kedua karena mereka senantiasa atau sering menyelisihi para nabi-nabi mereka, tidak mau mendengar perkataan para nabi mereka.
melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh para nabi mereka. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kepada kalian dengan sesuatu perintah, dengan satu perintah, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakan perintah itu sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi pada dasarnya Islam itu sangat longgar, istilahnya sangat toleransi, memudahkan bagi pemeluknya. Makanya Rasulullah mengatakan yassiru wala tu'assiru, permudahlah bagi kalian, wala tu'assiru, jangan mempersulit keadaan. Ya, jangan mempersulit keadaan. Islam itu mudah, ya. Tetapi yang mudah ini jangan dibuat mudah, kan gitu. Sudah mudah. Islam itu sangat mudah. Contoh, ya, dalam ibadah sholat saja, ketika kita tidak mampu untuk berdiri, sholat dengan duduk sah. Tidak mampu dengan duduk, dengan berbaring. Tidak mampu dengan berbaring, dengan isyarat, kan gitu. Mudah, kan gitu. Pernah datang kepada Rasulullah SAW, tanya tentang bacaan-bacaan sholat, dan dia merasa belum mampu untuk membaca bacaan sholat. Maka diperintahkan, ya cukup kamu yang bisa bacalah di dalam sholat, kan gitu. Tidak membebani. Maka sungguh orang-orang yang, sebagian orang-orang sekarang yang mereka itu mempersulit, ya, tata cara ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, harus sekian, harus membaca bacaan ini ratusan ribu kali, kan gitu. Harus berzikir dengan zikir ini puluhan ribu kali, kan gitu. Itu memberatkan. Padahal belum pernah atau tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalam hadis ini ada poin penting, ijtinabul manhiyat. Perintah untuk menjauhi larangan-larangan di dalam agama ini. Rasulullah mengatakan manahaitukum anhu fajtanibuhu, ya. Maka dalam hadis ini ya wajib bagi kita sebagai seorang muslim untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, baik secara umum maupun secara detail. Larangan-larangan Allah, larangan-larangan Rasulullah sangat banyak. Maka semua larangan dari Allah dan Rasulnya harus kita jauhi secara mutlak. Tidak ada tawar menawar dalam masalah keharaman, ya. Kecuali nanti berlaku ada kondisi-kondisi darurat, ya, yang boleh kita melaksanakan atau melanggar larangan tersebut. Karena kondisi apa? Darurat. Misalkan kita berada di tengah hutan, tidak memiliki bekal makanan sedikit pun, dan tidak ada kita temui sumber makanan yang halal, kecuali kita temukan bangkai seekor burung misalkan di tengah hutan tersebut. Secara asal hukum bangkai adalah haram. Tetapi demi untuk menyelamatkan jiwa, memperpanjang kehidupannya, maka dia diperbolehkan untuk makan bangkai burung tersebut. Itu namanya kondisi apa? Darurat, boleh. Tetapi dalam batas yang bisa untuk membantu dia untuk memperpanjang kehidupannya saja, tidak boleh berlebihan ketika makan bangkai tersebut. Ini contoh. Dalam suatu kasus kita diperbolehkan untuk melaksanakan keharaman, tapi syaratnya kondisi darurat, kan itu. Kondisi apa? Darurat. Tetapi tidak boleh kita membuat alasan ini darurat, kan itu. Tidak punya uang maka ngambil harta orang lain. Ya, darurat, saya lagi nggak punya uang, kan itu. Bukan darurat namanya. Karena
Apa? Karena kita masih dimungkinkan untuk bisa mencari rizki atau menjemput rizki dengan cara-cara yang halal, bukan dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngambil korupsi darurat gitu. Korupsi uang darurat nggak boleh. Darurat adalah sesuatu yang menjadikan kita itu tidak akan bisa bertahan, dan juga tidak ada hal-hal yang lain yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang haram saja tadi. Ya, kecuali yang haram. Ini contoh ya dalam hal larangan Allah dan Rasulnya boleh kita langgar, tapi ketika kita mendapati situasi darurat, ya menikah. Dan di sini larangan ada dua macam. Yang pertama nahyut tahrim, larangan yang menunjukkan larangan itu haram. Kapan itu? Ketika ya seseorang itu meninggalkan larangan tersebut dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah, maka dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan haram ini bagi orang yang menerjangnya, bagi orang yang mengerjakan keharaman ini akan mendapatkan dosa. Jadi nahyut tahrim, larangan yang sifatnya haram ini wajib hukumnya, harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan, seperti minuman khamr, berzina, kemudian makan hasil riba, kemudian berbuat curang, mengambil harta orang lain dengan berbuat curang, korupsi, menipu, mencuri dan seterusnya. Itu termasuk keharaman yang mutlak, yang ketika orang meninggalkannya karena ingin pahala dari Allah, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia menerjangnya, dia melakukan keharaman tersebut, maka dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis larangan yang kedua adalah nahyul karaha awil tanzih. Larangan yang sifatnya itu makruh saja. Makruh dalam istilah fikih ketika orang melakukan tidak berdosa, kan gitu. Itu makruh. Nah, larangan yang sifatnya makruh ini adalah mayusabu tarikuhu imtisalan. Orang yang meninggalkan larangan ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang mengerjakan larangan ini yang sifatnya makruh tadi, dia juga tidak akan, ketika dia melakukannya, dia tidak akan mendapatkan dosa. Ini namanya larangan yang sifatnya makruh saja. Ya, seperti apa misalnya? Larangan yang sifatnya makruh yang tidak berdosa ketika kita mengerjakan. Kita apa? Makan bawang. Nah, ini. Makan bawang ketika hendak sholat, ya, itu makruh hukumnya. Tidak sampai derajat haram, ya, tidak sampai pada derajat haram. Seperti juga misalkan orang yang ngobrol sehabis waktu isya, itu dikatakan oleh Rasulullah makruh. Tapi kalau ada kepentingan, misalkan rapat RT, pertemuan warga, itu boleh, ya boleh. Dan makruh di situ tidak menjurus kepada yang diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tahu bahwasanya larangan ada dua macam. Larangan yang memang sifatnya adalah haram mutlak, boten saged ditawar, harus ditinggalkan. Kalau dia mengerjakan keharaman tersebut jelas dosa. Ketika dia meninggalkan larangan tersebut mendapatkan pahala. Yang kedua, larangan yang sifatnya makruh atau tanzih, ya, larangan dalam rangka untuk mensucikan. Ketika orang itu meninggalkan, itu lebih baik, kan gitu. Lebih memuliakan dirinya, itu namanya tanzih. Jadi tidak sampai pada derajat yang berdosa ketika seorang melakukan keharaman yang sifatnya karohah atau makruh ini, ya. Nah, tentang yang makruh ini berdasarkan larangan, dua jenis larangan ini boleh dilakukan oleh seorang hamba dalam kondisi darurat ataupun dalam kondisi tidak, ya, boleh.
Akan tetapi ada catatannya. Meskipun itu adalah larangan yang sifatnya makruh, maka bagi seorang muslim semestinya dia berupaya untuk juga memperhatikan hal ini, larangan yang sifatnya makruh. Seharusnya jika dia juga meninggalkan, menjauhi larangan yang sifatnya makruh tadi. Ya tadi misalkan makan bawang mentah, itu secara hukum meskipun makruh, tapi sebagai seorang muslim yang baik hendaklah dia meninggalkan untuk makan bawang ketika akan melaksanakan sholat. Ya. Jadi ojo dumeh makruh wis tak lakukan nggak apa-apa kan itu. Tak lakukan, tak kerjakan nggak apa-apa. Bukan sifat seorang muslim, ya. Bukan sifat seorang muslim. Itu tentang larangan, ya. Kemudian poin yang berikutnya tentang fi'lul ma'murat, mengerjakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Rasulullah mengatakan wa ma amatukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apapun yang aku perintahkan kepada kalian, maka hendaklah kalian kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Seperti halnya larangan, perintah juga ada dua macam. Yang pertama amrun ijabun wal izamun. Perintah yang sifatnya adalah wajib dan pasti. Perintah yang sifatnya wajib ini menjadikan orang yang mengerjakannya juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang meninggalkan perintah yang sifatnya wajib ini juga berdosa. Contohnya jelas banyak sekali. Perintah untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Itu jelas perkara yang diperintahkan yang hukumnya wajib. Tidak ada tawar-menarah. Tidak ada toleransi. Sampai pun kita dalam kondisi sakit harus tetap wajib untuk mengerjakan apa? Sholat. Harus tetap mengerjakan sholat. Kalau kita tinggalkan sholat dengan alasan sakit, maka apa? Berdosa. Alasan sakit meninggalkan sholat berdosa. Kan gitu, ya. Kemudian yang kedua amrun istihbabun, perintah yang sifatnya sunnah saja. Wa huwa ma yusabu fa'iluhu imtisalan wa la yu'aqabu tarikuhu. Perintah yang sifatnya adalah sunnah ini, ketika orang mengerjakannya maka dia akan mendapatkan pahala, tapi ketika dia meninggalkan perintah yang sunnah ini, dia pun tidak akan berdosa. Ya, tidak akan berdosa. Seperti contohnya kita meninggalkan sholat sunnah rawatib, tidak berdosa karena sifatnya sunnah. Ya. Seperti halnya juga kita bersiwak sebelum sholat atau di dalam wudu, kita tidak bersiwak, itu pun enggak wajib, hanya sunnah saja. Maka ketika orang meninggalkan amalan seperti ini, dia tidak berdosa. Ya. Akan tetapi seperti halnya larangan tadi, ya gitu. Dalam perintah yang sifatnya sunnah, seorang muslim hendaknya juga memiliki perhatian yang besar. Tumeh sesuatu yang sunnah saja ditinggalkan, enggak, kan gitu. Jadi seorang muslim yang baik, dia tidak akan pernah memilah dan memilih mana perintah yang sifatnya wajib, mana perintah yang sifatnya sunnah. Pun seorang yang baik itu tidak pernah memilah dan memilih, membedakan antara larangan itu sifatnya haram atau larangan itu sifatnya makruh. Sebisa mungkin sama-sama dijauhi, ditinggalkan. Itu sifat yang seorang muslim yang bijaksana, yang baik. Ya. Itu tentang mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya terbagi menjadi dua, perintah yang wajib dan perintah yang sunnah. Kalau perintah yang wajib hukumnya harus dikerjakan, enggak boleh ditawar, enggak boleh ditinggalkan, ya. Seperti ketaatan juga kepada kedua orang tua. Sepanjang orang tua itu memerintahkan kepada kita untuk melakukan hal yang baik, maka wajib taat. Dosa kalau kita memaksiati orang tua.
Berbeda ketika orang tua memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sesuatu yang menyelisih agama Allah, menyelisih perintahnya Rasulullah SAW, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk mentaatinya dan melaksanakannya. Ya, seperti itu. Kemudian juga termasuk di antara kewajiban yang sifatnya adalah benar-benar pasti dan harus kita kerjakan adalah memberikan nafkah kepada keluarga. Itu kewajiban. Memberikan nafkah kepada keluarga itu sebuah kewajiban yang kalau ditinggalkan akan berdosa. Ketika seorang itu meninggalkan kewajibannya terhadap keluarganya, tidak diberikan nafkah yang benar, yang layak, padahal dia mampu, maka dia berdosa. Dan lain-lain kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, ya, yang sifatnya adalah harus ditunaikan. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita masuk langsung poin sababu halakil umam. Sudah asal? Sudah Isya? Sudah. Mau dulu? Lanjut. Anda dulu. Baik, silakan Anda dulu.